Satu. Cek, cek, cek. Halo Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat datang kembali di channel Lahko Iso, di mana kita akan membahas seputar iman Katolik dan menyelami indahnya kitab suci kita, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita tahu bahwa Indonesia sedang dilanda bencana, Bapak Ibu dan teman-teman. Di NTT, di Sumatera juga kemarin terjadi gempa, di Kalimantan juga terakhir kita dengar kebakaran hutan. Ya. Mari kita sama-sama mendoakan Bapak Ibu, teman-teman bagi korban bencana alam, ya, dimanapun mereka berada. Kita doakan semoga yang meninggal dunia diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan juga bagi para korban bencana alam lainnya, kita doakan juga semoga bantuan boleh cepat sampai kepada mereka, Bapak Ibu teman-teman. Ya. Dan tak lupa kita mendoakan juga bagi para relawan yang membantu ya yang ada di tempat bencana dengan segenap kekuatannya. Kita doakan semoga mereka semua dalam perlindungan Tuhan sehingga bisa membantu secara maksimal dan Tuhan memberikan kemudahan bagi mereka semua dan tentunya bagi para korban bencana di sana ya Bapak Ibu dan teman-teman. Tak lupa kita doakan juga bagi mereka yang telah berbaik hati menyumbangkan materi, menyumbangkan doa, ya, menyumbangkan tenaganya mungkin yang bisa hadir di sana. Ya, semoga Tuhan membalas segala kebaikan Bapak Ibu dan teman-teman yang telah menunjukkan kebaikannya kepada saudara-saudara yang sedang menderita. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Katolik dalam menanggapi setiap ada keadaan bencana ini, ya. Tentunya kita secara pribadi silahkan ya untuk berdonasi ya, tentunya dengan link-link yang terpercaya ya Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Nah, di dalam Gereja Katolik khususnya di Keuskupan Agung Jakarta telah mengedarkan surat ya bahwa nanti di tanggal 22-23 Agustus kolekte kedua dikhususkan untuk donasi ke korban bencana gitu ya. Jadi monggo Bapak Ibu teman-teman, kolekte kedua kita ingatkan ya untuk donasi kepada korban bencana ya di Flores ya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita maknai Bapak Ibu ya teman-teman ya gitu. Jadi kita bisa sebagai seorang Kristen, peran kita apa sih di tengah bencana yang terjadi ini gitu ya Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Kenapa ya kita harus berdonasi atau bersedekah atau berbuat baik menolong ya korban bencana ini Bapak Ibu dan teman-teman. Ya tentunya karena kita orang Kristen, kita mengikuti perintah Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, ya untuk saling mengasihi gitu ya. Tapi kita lihat di Matius 22 ya. Jadi saya tidak mau salah kutip Bapak Ibu. Kita langsung saja. Apa yang menjadi perintah Tuhan kita ya Bapak Ibu teman-teman?
di sini ada orang Farisi yang bertanya gitu ya, untuk mencobai dia ini Bapak Ibu ya di 35. Nah, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, gitu ya. Karena orang ini bertanya tentang orang Farisi bertanya, mencobai gitu ya, apa yang paling utama dalam hukum Taurat nih, gitu ya. Nah, ini esensinya di sini Bapak Ibu ya. Ya. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan perintah gitu ya untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain ya, mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, nomor satu, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita juga wajib mengasihi sesama kita. Ya, ini Bapak Ibu. Oke, nah, kenapa kita harus mengasihi? Ya, sudah jelas karena Allah adalah kasih Bapak Ibu. Ya, kita lihat Bapak Ibu di 1 Yohanes 4. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu teman-teman. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi kalau kita mengaku mengasihi Allah tapi kita tidak berbuat kasih, ya tidak sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya. Artinya kita orang munafik ya kan. Ngomong doang gitu tapi tindakannya nggak ada gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, ini sama juga nih penulis Yohanes ya kan, Yohanes 3:16 ya Bapak Ibu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengutus anaknya yang tunggal. Ya, siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya di bawah hukuman ya. Yohanes 3:16-18 ya. Silakan dibaca sendiri. Gitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya. Nah, nanti ada Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang kelihatan, bagaimana mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, ya, Allah di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, Yohanes telah melihat Bapak Ibu ya, pada saat membaptis Yesus, Roh turun ya atas Yesus Kristus dan Roh itu berdiam di dalam dirinya. Ya. Makanya Yohanes berani bersaksi karena telah melihat gitu ya Bapak Ibu. Nah, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah.
Ulangi Bapak Ibu ya, teman-teman. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Gitu ya. Nah, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Ya, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ya, jadi kita percaya pada hari penghakiman, Bapak Ibu dan teman-teman. Apa yang terjadi pada hari penghakiman? Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kedua kali untuk mengadili ya orang hidup yang mati, memisahkan antara orang yang percaya padanya dan yang tidak percaya. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu ya, kita ulang ya Bapak Ibu, teman-teman, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, jadi Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Ya, kita yang berdosa, upah dosa adalah maut, yang seharusnya kita mati, tapi kita diselamatkan Bapak Ibu. Itulah kasih Allah, itulah kebaikan Allah. Ya, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, makanya kita berbuat baik ya, karena itu. Ya, karena kebaikan yang sudah kita terima lebih dulu dari Allah. Gitu ya. Jadi jangan kebalik Bapak Ibu, kita berbuat baik supaya kita dikasih Allah gitu ya. Tapi Allah lebih dulu mengasihi kita, kita sadari itu, oh iya ya, aku harusnya mati nih, tapi ditebus oleh darah dalam salib gitu ya. Oleh darahnya gitu ya, kita diselamatkan gitu ya. Nah, kemudian baru kita berbuat baik itu. Ya toh? Nah, dengan demikian ya ini tadi gitu ya, Allah ada di dalam kita karena kita percaya dulu gitu ya. Kita percaya bahwa tadi ya sebentar, saya cari ayatnya biar tidak salah ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kan telah bersaksi. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia dalam Allah. Ya, jadi kita yang percaya, Allah udah tinggal dalam diri kita nih Bapak Ibu. Allah lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, ya kita mengasihi sesama. Gitu ya, karena kita murid Kristus, kita anak-anak Allah. Gitu ya. Nah, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi kan. Ini, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ayo. Nah, kalau kurang jelas silakan diulang lagi Bapak Ibu. Tapi ini ya buat kita ya harusnya udah menjadi jelas gitu ya, karena Allah lebih dulu mengasihi kita dengan mengutus putranya untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita seharusnya mati karena dosa kita. Gitu ya. Tapi karena kita telah ditebusnya, kita menjadi anak-anak Allah juga. Ya. Nah, setelah kita memahami ini Bapak Ibu, teman-teman, mari kita lihat, kalau tadi di Matius kita lihat itu perintah menurut hukum Taurat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa kata Yohanes juga nih di dalam Injilnya ya, Bapak Ibu. Teman-teman, kita lihat di Injil Yohanes 13. Perintah baru nih. Gitu ya. Oke, 13, 34, 35. Oke, siap, meluncur.
Yohanes 13, 34, 35. Nih Bapak Ibu ya teman-teman. Oke. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu dengan wafat di salib. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, demikian pula kamu pula ya harus saling mengasihi. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita mengaku aku mengenal Tuhan Yesus, aku mengaku Tuhan adalah juru selamat, tapi membenci orang, ya, memusuhi orang, gitu. Kita tidak mau merendahkan diri, ya. Kita salah, kita tidak mau minta maaf, ya. Kita cari kambing hitam, tidak mau disalahkan, gitu. Kita mendendam, ya. Nah ini Bapak Ibu ya, bisa jadi renungan kita sama-sama. Ya, nanti apa hubungannya dengan donasi tadi? Nah, nanti kita akan ke sana Bapak Ibu ya, tapi kita harus tahu prinsipnya bahwa kita sebagai orang Kristen mengikuti Yesus. Perintah utama adalah saling mengasihi Bapak Ibu, teman-teman. Ya, kita mengasihi bukan hanya dengan sesama orang Kristen gitu ya, tapi kepada setiap sesama manusia, siapapun itu, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan Bapak Ibu, ya. Yesus menciptakan kita manusia dan seisinya, ya. Apalagi orang Kristen ya kan, orang Katolik nih, ya, kita adalah anggota dari gereja tubuh mistik Kristus, ya. Nanti kita akan ke sana ya Bapak Ibu. Yuk kita lanjutkan, ya. Jadi kalau kita tahu di sini ya, dengan demikian ya, semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku, ya toh. Tadi di surat Yohanes ya, 1 Yohanes juga dikatakan bahwa jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta gitu ya. Nah, ini hal yang sama juga dikatakan dalam James Bapak Ibu atau Yakobus ya. Yuk kita lihat surat Yakobus ya. Kita ke Yakobus 2 Bapak Ibu. Ini sangat famous sekali nih. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati Bapak Ibu ya. Useless gitu ya. James 2 14:17 ya. Nah, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ya tadi ya, percaya Yesus tapi tidak berbuat kasih seperti yang diperintahkannya, ya munafik lah gitu ya. Atau percaya Yesus kehidupannya menyenangi dosa gitu ya. Ya sama aja bohong gitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan aja pengen kita hidup dalam kekudusan kok lu malah berbuat dosa. Ya toh? Oh tenang aja kan, karena udah percaya Yesus kita mau berbuat dosa gimana pun ntar diselamatkan. Wah itu ngawur itu. Ya, ngawur itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya Tuhan menghendaki kita hidup dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah, dan di surga juga ya kita percaya tidak ada dosa sekecil apapun yang bisa masuk di dalamnya. Nah, makanya sebagai orang Katolik ketika kita mati dalam keadaan berdosa namun kita percaya, ya tetap percaya nih bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, namun ya ada dosa-dosa yang masih ketinggalan pada kita meninggal gitu ya. Mungkin ya masih sering gosip gitu kan, atau apapun itu, kita punya api pensucian Bapak Ibu teman-teman. Ya, disitulah rahmat Tuhan. Ya kita dibersihkan dulu dari dosa-dosa kita dengan pertolongan ya para kita nih yang masih hidup, yang masih berziarah, kita mendoakan mereka di api pensucian supaya mereka cepat berkumpul dengan Tuhan. Nah, ketika menjadi gereja bahagia bersama orang-orang kudus di surga,
mereka mendoakan kita yang sedang berziarah di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu ya, kita saling mendoakan. Ya, itu ajaran gereja Katolik ya Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, yuk kita lanjut ke sini lagi. Ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Kalau mempunyai iman doang tanpa perbuatan, gitu ya. Nah, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, ya kan, pakai pakaian yang bagus ya, misalnya gitu ya, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Gitu? Nah, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kita bisa refleksikan ini ya Bapak Ibu, teman-teman, dengan saudara-saudara kita yang sedang berkesusahan akibat bencana. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kita tahu teman kita, saudara kita sedang terkena bencana gitu ya. Kita hanya berkata-kata untuk menghibur ya kurang gitu loh, ya kan? Ya do something lah gitu ya kan? Gitu. Nah, makanya di sini kita telah diingatkan kembali untuk action Bapak Ibu dan teman-teman, ya toh. Kita tahu pasti mereka yang sedang dalam mengalami bencana ini pasti meninggalkan rumahnya hancur, ya kan, pakaian apa yang nempel di tubuhnya gitu ya, kekurangan makanan pasti gitu ya. Nah, makanya kita diingatkan di sini untuk do something, untuk action, untuk berdonasi ya kepada mereka ya, untuk mengurangi penderitaan mereka, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya. Oke. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan ini, sedekah ini gitu ya, kasih yang kita berikan ini, itu apa sih yang bisa sedekah lakukan? Ya, perhatikan nih Bapak Ibu teman-teman ya. Apa yang bisa sedekah lakukan ini, charity ini, almsgiving ini bagi kita yang melakukan semua perbuatan baik itu Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat kebijaksanaan Bapak Ibu ya. Kita ke Amsal Bapak Ibu ya. Amsal ini luar biasa. Jadi apa yang dikatakannya dalam Amsal 19:17? Menolong orang miskin ya, the needy yang membutuhkan ya, seperti ya saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana ini, sama seperti memberikan pinjaman kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, dan Tuhan sendiri akan membalasnya. Ya, jadi perbuatan baik kita tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Ya, Tuhan sendiri akan membalasnya. Kapan? Ya nggak usah pusing. Jangan diharapkan. Tapi kita tahu Tuhan akan membalasnya. Gitu ya. Baik di kehidupan sekarang atau di kehidupan yang akan datang. Oke. Satu ya Bapak Ibu, Amsal 19:17. Yuk kita lanjutkan. Kita ke kitab Sirah Bapak Ibu. Wah, ini kitab Sirah juga saya rekomendasi untuk dibaca. Kebijakan Salomo, Amsal, kitab Sirah itu dengan hubungan antara manusia Bapak Ibu. Ya, hubungan antar manusia udah dijelaskan. Urusan pinjem duit juga dijelaskan gitu ya. Jadi pinjem duit susah, gitu, minjemnya ngemis-ngemis, ditagih susah. Itu ada di kitab Sirah Bapak Ibu, silakan dibaca. Ya, yuk kita ke Sirah 3 gitu ya. Sirah 3 30:31. Yuk kita ketik kitab Sirah. Kita ketik ulang aja biar cepet. Soalnya nggak nongol ininya. Oke, kita kesini aja Bapak Ibu teman-teman ya. 10, 9, 8. Ya maaf ya agak lama, nggak apa-apa.
Iya, ketiga, Sirak 3, 30, 31 ya, gampang tuh 30, Sirak 3, 30, 31, 3, 3, 3 gitu aja lah. Ngafalinnya. Oke, kok diapalin Mas? Ya perlu lah, ya. Jadi kita ingat firman Tuhan selalu. Oke? Nah, memberi sedekah. Seperti api yang berkobar-kobar dipadamkan oleh air, begitu juga dosa dihapuskan oleh pemberian derma, untuk pemberian kasih tadi, charity tadi, almsgiving tadi. Ya, sedekah kita Bapak Ibu ya. Nah, orang yang berbuat baik kepada orang lain memikirkan masa depannya sendiri. Oleh sebab mereka sendiri akan menerima pertolongan apabila ditimpa kesukaran, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, dalam banget nih Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Ya. Dosa dihapuskan oleh derma tadi. Ya, oleh belas kasih kita. Ya, oleh charity, almsgiving, sedekah kita. Ya, dosa dihapuskan karena ini. Ya, jadi kalau dalam ajaran Katolik ada namanya indulgensi, Bapak Ibu. Ya, ini salah satunya. Ya, charity, perbuatan baik kepada sesama. Ya, yuk kita lakukan sebanyak mungkin supaya makin banyak dosa yang dihapuskan. Ya, tapi sebisa mungkin kalau berdosa masuk dulu kamar pengakuan, Bapak Ibu. Orang Katolik itu seperti itu. Ya, apalagi dosa berat, ya kan? Masuk kamar pengakuan. Ya, tidak ke gereja hari Minggu aja jatuhnya dosa berat, Bapak Ibu. Ya, jadi please hati-hati Bapak Ibu ya. Gitu. Ngaku dosa. Nah, selebihnya nanti sudah dikatakan di sini. Kita berbuat baik terus supaya dosa-dosa kita itu dihapuskan, gitu ya. Nah, dan juga orang yang berbuat baik yang tadi ya memberikan, kita nih yang berdonasi, gitu ya. Lihat Bapak Ibu, ya kita memikirkan masa depan kita sendiri, betul. Ya, karena hidup ini urusan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, bukan dengan pasangan kita. Ya, pasangan kita kalau mempengaruhi mereka, ya, kita mempengaruhi mereka atau mereka mempengaruhi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, itu seharusnya terjadi, gitu ya. Tapi hendaklah kita sehati sepikir, Bapak Ibu. Kita berbuat kasih, oh iya, kita berbuat kasih, ya. Jangan sampai ada yang pasangannya berbuat kasih royal, gitu ya, pasangan lainnya gerutu, gitu ya. Suaminya royal, istrinya gerutu. Istrinya royal, suaminya gerutu. Kalau dalam kebaikan ya mudah-mudahan ya silakan direnungkan kembali ya Bapak Ibu teman-teman, ini kata-kata Tuhan ya, bukan kata-kata saya. Ya, biarlah kitab suci yang berbicara, Tuhan sendiri yang berbicara kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke? Oke? Nah, inilah kata-kata Tuhan. Ya. Oke, mari kita lanjut ke Sirak 29 nih. Nah, kalau 29 kita harus ini ketik. Nah, ini biar kelihatan angkanya. Oke. 29:8-13 Bapak Ibu teman-teman. Oke, 29:8-13 ya, memberi derma juga nih. Oke. Meskipun begitu bersabarlah terhadap orang miskin. Ya, orang yang memerlukan ya. Jangan biarkan mereka menunggu sedekahmu. Jangan biarkan mereka menunggu sedekahmu. Ya, wisdom of God ini Bapak Ibu ya. Ya, kebijaksanaan Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan memerintahkan kita untuk menolong orang miskin, orang yang membutuhkan, orang yang sedang tertimpa bencana Bapak Ibu teman-teman ya. Karena mereka kekurangan, jangan suruh mereka pergi dengan tangan kosong. Ya. Sudah jelas nih Bapak Ibu perintahnya, jangan suruh mereka pergi dengan tangan kosong. Tuhan memerintahkan kita untuk menolong orang miskin, udah jelas Bapak Ibu. Ya, ini perjanjian lama, di perjanjian baru Yesus langsung berkata tadi, kasihilah, kasihilah, kasihilah. Gitu ya. Lebih baik uangmu hilang karena menolong saudara atau kawan, daripada hilang karena berkarat di bawah batu. Ya, atau duit disimpan, dimakan rayap.
digondol tikus, ya, dicolong tuyul. Masih ada nggak tuyul ya? Gitu Bapak Ibu, ya, gitu. Tapi kalau nanti pinjemin orang tapi nggak balik gimana? Nah itu ada wisdomnya di Sirak ini, ya. Silakan dibaca sendiri, pasti ketemu, dan Bapak Ibu pasti teman-teman akan ketawa sendiri ya membacanya. Karena Tuhan tahu hati manusia Bapak Ibu ya, hati kita Tuhan tahu, gitu ya. Jadi gunakanlah hartamu menurut perintah Tuhan yang Maha Tinggi, ya. Hal itu lebih berguna bagimu daripada menyimpan kekayaanmu bagi dirimu sendiri. Apa gunanya kekayaan kalau besok Tuhan bilang, ayo pulang. Ya, ada tuh perumpamaannya ya, gitu ya. Derma, kebaikan, sedekah, almsgiving gitu ya. Kepada orang yang membutuhkan, hendaklah menjadi hartamu, Bapak Ibu. Ya, amalanmu akan menyelamatkan engkau dari segala macam kesukaran. Dalam pertengkaran dengan musuh, amalmu lebih ampuh daripada perisai yang kuat atau tombak yang berat. Ya, Bapak Ibu teman-teman, jadi perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama yang membutuhkan, ya, supaya harta kita, ya, makanya Tuhan bilang kan, orang kaya nih, di mana hartamu berada, hatimu berada, ya kan? Nah, jadi Tuhan juga bilang kan, jangan apa ya istilahnya, carilah harta yang tidak tidak dimakan rayap, ya, tidak dicuri gitu ya, gitu loh. Ya, harta yang di surga Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita mengumpulkan harta itu? Ya dengan kebaikan, dengan jumlah yang kita berikan kepada orang. Ya, kalau mau istilahnya gambaran bodohnya gitu ya, ada yang ngasih sekian, sekian, sekian. Ya masing-masing tahu lah ya, itu ini masih keikhlasan masing-masing. Nah, anggaplah keikhlasan Bapak Ibu sekian gitu. Ya itulah. Gitu. Itu gambaran bodohnya Bapak Ibu ya. Nah, artinya kita berlomba-lomba untuk semakin banyak kita berbuat baik. Ya, ingat, banyaknya itu ya tergantung dari kita punya. Ya, mungkin nilai, ya mohon maaf gitu ya, nilai 50.000. Ya, bagi orang kaya itu tidak seberapa. Ya, tapi bagi orang kita yang sulit itu besar Bapak Ibu. Nah, itu. Tapi nanti kita tetap mau kaya atau miskin, apapun keadaan kita wajib untuk mengeluarkan amalan Bapak Ibu, bersedekah. Gitu ya. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Oke ya. Jadi sini jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa sedekah kita, derma kita, amal kasih kita itu akan menyelamatkan kita dari segala kesukaran Bapak Ibu. Ya. Makanya orang bilang tuh, wah, lu lagi sulit, lu lagi dagang nih banget misalnya gitu ya. Lu kurang amal lu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi ini sudah jelas Bapak Ibu, kitab Sirak ya menyiratkan seperti itu. Jadi marilah kita, terutama yang sedang dalam kesulitan, kita pakai ini, oh ya kita renungkan, mungkin gue kurang amal ya, benar juga. Yuk, kita mulai berdonasi, kita mulai berbagi. Gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang Katolik, aku dosa dulu Bapak Ibu. Karena dosa adalah penghalang doa. Ya. Itu ada di Mazmur 66, 18 ya, terus di Yesaya 59, 12 itu seperti itu. 1 Petrus gitu ya. Gitu. Itu juga ada gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke nah ini Tobit Bapak Ibu. Ya, teman-teman, kita ke Tobit. Nah, jadi ini semua ini ada di Deuterokanonika Bapak Ibu ya. Teman-teman, jadi buat teman-teman Protestan yang kebetulan nonton ini gitu ya, tidak ada di kitabnya gitu ya. Jadi silakan dilihat Bapak Ibu teman-teman ya yang Protestan, silakan dilihat karena per 2022-2023 kita tuh udah kerjasama LBI dan LAI untuk mengeluarkan kitab suci Deuterokanonika Bapak Ibu teman-teman ya, gitu loh. Jadi ini saya kasih lihat cetakannya tuh ya, udah ada LAI dan LBI-nya. Jadi kita udah sepakat nih, kitab sucinya ada Deuterokanonika ya, monggo tuh dibaca, dicoret-coret
gitu ya, biar lebih gampang ingat gitu. Yuk kita ke Tobit berapa tadi ya? Tobit 4. Oke, Tobit 4 kita ke 7:11 ya. 4, 7, 11. Nih Bapak Ibu teman-teman ya, perhatikan. Berilah sedekah dengan murah hati kepada siapa yang setia mentaati Allah ya, kepada orang-orang beriman ya, utamanya ya Bapak Ibu ya. Kita yang orang percaya gitu ya. Jangan menyesal apabila memberi sedekah tuh ya. Oke, jangan menyesal apabila memberi sedekah. Jika engkau tidak memperhatikan orang miskin, Allah pun tidak akan memperhatikan engkau. See, the wisdom. Ya, kalau tidak memperhatikan orang yang membutuhkan, Allah pun tidak akan memperhatikan kita, Bapak Ibu teman-teman. Ya. So, berikanlah sedekahmu menurut kemampuanmu. Nah, ya toh di sini Bapak Ibu, ya teman-teman. Berilah sedekah menurut kemampuanmu. Semakin banyak milikmu, semakin banyak pula yang harus kau berikan sebagai sedekah. Kurang jelas apa di sini Bapak Ibu. Ya. Semakin banyak milikmu, semakin banyak pula yang harus kau berikan sebagai sedekah, bukan saya yang ngomong. Ya, gitu. Tetapi walaupun rezekimu sedikit, kamu punya sedikit, jangan takut untuk memberi. Ya, oleh sebab dengan memberi engkau menabung harta yang berharga bagi masa kesulitan. Ya, gitu. Memang berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, ya kan, adalah korban atau persembahan yang diperkenankan Allah, yang berkenan bagi Allah yang Maha Tinggi. Lakukanlah itu, maka engkau akan terlepas dari kegelapan maut. Ya, atau yang tadi ya kan, menghapus dosa. Upah dosa adalah maut, gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan kepada sesama kita adalah korban, persembahan yang berkenan bagi Allah, Bapak Ibu teman-teman. Ya, kalau kita ingat Yesus pernah bilang bukan korban bakaran yang aku kehendaki, tapi ya kasih itu, gitu ya, yang utama, gitu ya, Bapak Ibu teman-teman. Yuk kita lihat ke Lukas 11 ya. Jadi dipahami Bapak Ibu ya teman-teman di sini ya. Semakin banyak hartamu, semakin banyak amalanmu harusnya. Ya. Harus gitu ya. Gitu ya. Semakin banyak pula yang harus. Ini kata kuncinya nih Bapak Ibu, harus. Walaupun rezekimu sedikit juga jangan takut memberi. Aduh, aku gimana nih, duit tinggal segini. Di sini dikatakan jangan takut. Karena Tuhan pasti akan membalas. Ya, Bapak Ibu, percaya saja. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bilang dia akan wafat, bangkit 3 hari. Dia wafat disalib, bangkit pada hari ketiga. Itulah Allah kita ya Bapak Ibu ya. Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, ingat persembahan janda. Dia menyerahkan seluruh hartanya, cuma 2 keping Bapak Ibu. Dikasih semua. Ya toh? Gitu. Ya, jadi kita diingatkan ya, daripada kegelapan maut, artinya hidup di dunia ini kan cuma sementara Bapak Ibu. Kita akan kembali kepada Allah. Ya toh, kita akan mati Bapak Ibu, tapi matinya kemana dulu nih? Yang percaya dengan Tuhan Yesus ya akan berkumpul dengan Tuhan Yesus. Yang tidak percaya ya sudah terpisah darinya, dari kita tentunya. Ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita lakukan perintahnya, yaitu untuk saling mengasihi Bapak Ibu dan teman-teman. Ya. Kita ke Lukas Bapak Ibu. Kita ke Lukas 11:41. Ya. Yang isinya senada dengan tadi. Ya. 11:41. Oke, 11:41.
1. Ya. Akan tetapi berikanlah, isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ya, bersih, kita dibersihkan dari dosa. Ya, ini mengkritik, ya, menegur, ya, kemunafikan orang-orang Farisi. Ya, dia selalu bersih-bersih, tapi hatinya tidak bersih. Gitu ya. Nah, Tuhan bilang, berikanlah itu sedekahmu, ya kan? Supaya semuanya menjadi bersih, ya. Kita bersih dari dosa. Kalau kita tidak punya dosa, artinya kita layak, ya, Tuhan datang pada kita, Bapak Ibu, ya. Oke. Yuk, kita lanjut. Gitu ya. Jadi kalau tadi di dalam Sirak kita lihat, di dalam Tobit kita lihat bahwa apa yang kita lakukan itu adalah persembahan, Tobit 7:11 ya kalau nggak salah tadi ya. Gitu ya. Ini adalah korban, ya. Korban kan harus dipersembahkan Bapak Ibu ya. Seperti kalau kita ingat dalam perjanjian lama, di imamat khususnya, bahwa macam-macam korban ada di situ ya. Korban penebus salah, korban sili gitu ya. Korban penghapusan dosa, kan macam-macam. Ya toh? Bagaimana imam-imam itu menentukan, lo bawanya ini ya, lo bawanya itu ya. Kalau si orang ini yang datang kepada imam tidak mengakui dosa dan salahnya, ya, aku dosanya ini, aku salahnya ini, ya udah bawanya ini, gitu. Ya, itu prinsipnya Bapak Ibu ya. Kita datang kepada imam untuk mengakui dosa kita, gitu ya. Nah, kembali bahwa korban itu harus dipersembahkan, ya. Selain kalau di dalam liturgi gereja, tentunya kita yang persembahkan roti dan anggur, ya, dan hasil bumi ya, gitu ya kan, gitu. Kemudian juga jangan lupa diri kita yang paling penting sebagai persembahan yang hidup, Bapak Ibu. Jadi makanya Tuhan bilang kan, kita bilang bahwa kalau kamu, Tuhan bilang nih, mempersembahkan sesuatu dan kamu teringat punya masalah sama saudaramu, taruh dulu tuh persembahan, berdamai dulu, setelah damai baru kembali persembahkan, supaya layak persembahan itu. Ya, tapi kan dari kita tahu sendiri lah ya, parkiran aja berebut, baru masuk gereja aja udah marah-marah, klakson di gereja, aduh ampun dah tuh ya, main klakson ya, pulang gereja juga buru-buru, aduh, ya. Janganlah Bapak Ibu teman-teman, berubahlah gitu ya. Kita mengaku mengikut Kristus, kita pengen semua itu Yesus ingin kita menjadi serupa dengannya. Ayo kita bertahap, kita berdoa supaya kita bisa menjadi seperti, ya, serupa seperti Kristus. Penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, sukacita Bapak Ibu teman-teman. Ya, kalau kita sudah merasa damai sukacita, kita bagikan kepada sesama kita tentunya. Gitu. Ya. Dan kita tahu ya, di sini kalau kita kembali kepada korban yang harus dipersembahkan, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu ya, yang orang-orang berdosa itu datang kepada imam di bait Allah mempersembahkan, ya, korban itu kan harus taruh di altar, Bapak Ibu. Ya, di altar persembahan. Ya, bagi Tuhan, gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang nih Bapak Ibu teman-teman, ya, setelah bait Allah dihancurkan, tidak ada lagi, ya, Tuhan bilang kan, ingat nggak ya waktu bait Allah dijadikan pasar, wah ya kan, Tuhan marah gitu ya kan, ngamuk, diusir-usirin semua pedagang-pedagangnya. Dia bilang kan, runtuhkanlah bait Allah ini, akan bangun dalam 3 hari. Wah, pada ngenyek dong ya, gila, kita aja bangun sekian puluh tahun, ini 3 hari mau bangun bait Allah. Nah, yang dia maksud kan adalah dirinya sendiri ya. Jadi Yesus adalah bait Allah Bapak Ibu. Ya, kita tahu itu semua ya. Gitu. Nah, bagaimana kita mempersembahkan korban itu tadi ya di sini Bapak Ibu ya. Korban ini yaitu perbuatan baik kita persembahkan kepada Allah melalui altar di bait Allah.
gitu ya. Bagaimana kita mempersembahkan korban, yaitu kebaikan-kebaikan kita taruh di atas altar di dalam bait Allah. Ya, Yesus adalah bait Allah, Bapak Ibu. Ya, tentunya ada altar di situ. Ya, maksudnya gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita mempersembahkan dalam bait Allah, ya udah kita mempersembahkannya bagi Tuhan. Ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi dalam prakteknya sekarang adalah begini Bapak Ibu, yang saya maksud adalah korban yang diperkenankan atau korban yang berkenan kalau kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kepada siapa? Kepada sesama kita. Ya. Tuhan bilang Bapak Ibu di Matius 25:40. Apa yang kau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan padaku. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita berbuat kasih kepada orang yang membutuhkan, ya orang yang dalam kesulitan, yang tertimpa bencana, kita melakukan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Kita mempersembahkan korban ini, kebaikan kita ini pada Tuhan. Gitu ya. Jadi kita melihat Yesus di dalam diri orang-orang tersebut, Bapak Ibu. Ya. Dan semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, mereka juga bisa melihat Yesus hadir di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, kita akan kenalan dengan Bapak Gereja, Bapak Ibu, ya, John Christos, sebentar. Biar saya nggak salah, gitu ya. Ya, mengenai poor as a living altar, gitu ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita akan lihat nih Bapak Ibu ya, kata-katanya banyak sekali, silakan dicek gitu ya. Gitu ya. When the sacrificial table is laden with a golden vessel, ya, ini altar gitu ya, atau itu dilapisi emas gitu ya. Dan Yesus hadir dalam keluarga miskin, Bapak Ibu. Ya. Yesus hadir di dalam orang-orang yang membutuhkan, yaitu tadi relasinya dengan Matius 25:40. Gitu. Ya. Jadi banyak sekali kata-kata bijaksana gitu ya. Ini homili ke 20 tentang 2 Korintus Bapak Ibu di sini. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Jadi semua orang yang membutuhkan adalah living altar. Gitu ya. Living altar. Kenapa? Karena mereka juga adalah ya, mereka juga adalah anggota tubuh mistik Kristus. Gitu, sama seperti kita. Kita sudah satu dalam pembaptisan, artinya kita menjadi anggota dari tubuh Kristus ya. The mystical body of Christ. Gitu ya. Jadi ya kalau kita rasa sakit ya semuanya merasa sakit. Ya, satu rasa. Gitu ya. Nah, makanya kita harus saling mengasihi supaya apa? Kalau kita sudah saling mengasihi, artinya kita melaksanakan perintah Tuhan, damai semuanya Bapak Ibu. Tidak ada yang berkekurangan, seperti cara hidup gereja pertama. Banyak orang yang menjual harta miliknya, diserahkan kepada gereja, kepada para rasul untuk dibagikan kepada seluruh anggota gereja. Jadi tidak ada yang berkekurangan Bapak Ibu. Nah, harapannya gereja-gereja sekarang seperti itu, melihat gitu ya, cara hidup jemaat-jemaat awal ya, gereja-gereja awal, persekutuan orang kudus awal-awal setelah pencurahan Roh Kudus di Pentakosta.
Ya. So, jadi gitu Bapak Ibu. Nah, saya akhiri dengan Yakobus lagi Bapak Ibu ya. Teman-teman, kita akhiri di video kali ini tentang amal kasih, tentang menolong saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana, kita bantu meringankan beban mereka gitu ya. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kita untuk saling mengasihi. Kita tutup dengan Yakobus 4 ayat 17. Jangan kaget ya Bapak Ibu. Oke, kata-kata ini keras. Ya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa Bapak Ibu teman-teman? Ia berdosa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu teman-teman. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ini ada kesempatan nih untuk berbuat baik nih, tapi menunda-nunda gitu ya. Tapi malah tar dulu kan gue mau ngedate, kan gue mau ini itu. Tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Bukan kata saya Bapak Ibu ya, Rasul Yakobus yang bilang nih. Gitu ya. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu renungkan. Ya. Renungkan kata-kata Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya hanya menyampaikan gitu ya kan. Silakan Bapak Ibu renungkan, cek dan dicek lagi, dicatat kalau perlu gitu ya. Bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristen yang mengaku ya kan, orang Kristen, orang Katolik, ketika ada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, marilah ya kan, kita saling membantu, saling mendoakan juga. Ya, kita berdonasi bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Dan seperti yang telah dituliskan dalam kitab suci tadi, bahwa setiap kebaikan kita adalah korban yang layak ya untuk menebus atau untuk mengurangi, menghilangkan dosa gitu ya. Dan inilah kesempatan Bapak Ibu ya untuk berbuat baik. Tentunya nggak cuma ketika ada bencana saja Bapak Ibu ya. Jadi berbuat baik itu, almsgiving itu, sedekah itu kita lakukan setiap hari dengan seberapapun kemampuan kita gitu ya. Keikhlasan kita utamanya Bapak Ibu. Karena tadi sudah dituliskan, kalau you banyak harta, harusnya banyak sedekahmu. Tapi buat yang sedikit harta, jangan takut untuk berbuat kasih, jangan takut untuk bersedekah. Karena Tuhan pasti akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Gitu ya. Baik Bapak Ibu teman-teman, kita akhiri video ini. Terima kasih udah sampai akhir. Terima kasih atas supportnya melalui like, komen, dan share. Subscribe-nya juga. Saya doakan Bapak Ibu teman-teman selalu dalam lindungan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapak Ibu, teman-teman, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Tuhan memberkati. Amin.